Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qayyum sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mustafil wujudi karamuh wa ihsanuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun secara online. Semoga senantiasa kita mendapat barokah darinya. Amin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pembahasan kali ini yaitu mengenai hakikat, metode, dan isi kurikulum filsafat. Pokok pembahasan yang pertama, apa itu hakikat metode pendidikan Islam? Yang kedua, apa karakteristik metode pendidikan Islam? Yang ketiga, apa saja macam-macam metode pendidikan Islam? Yang keempat, apa isi kurikulum pendidikan Islam dalam filsafat pendidikan Islam? Nah, saya akan menjelaskan tentang hakikat metode pendidikan Islam. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kosakata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud. Sedangkan secara etimologi, metode berasal dari kata metode yang berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri adalah proses pembentukan kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah untuk mencapai kepribadian muslim yang berakhlakul karimah. Jadi, metode pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga dapat terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi yang Islami. B. Karakteristik metode pendidikan Islam. Yang pertama, keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam mulai dari pembentukannya, penggunaannya, sampai pada pengembangannya tetap didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal. Yang kedua, yaitu proses pembentukan, penerapan, dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep al-akhlak al-karimah sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Yang ketiga, metode pendidikan Islam bersifat luas dan fleksibel dalam artian senantiasa membuka diri dan dapat menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi proses kependidikan Islam tersebut, baik dari segi peserta didik, pendidik, materi pelajaran, dan lain-lain. Yang keempat, metode pendidikan Islam berusaha sungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek. Yang kelima, metode pendidikan Islam dalam penerapannya menekankan kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlak karimah. Yang keenam, dari segi pendidik, metode pendidikan Islam menekankan nilai-nilai teladanan dan kebebasan pendidik dalam menggunakan serta mengkombinasikan berbagai metode pendidikan yang ada dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang ketujuh, metode pendidikan Islam dalam penerapannya berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi terciptanya interaksi edukatif yang kondusif. Yang kedelapan, metode pendidikan Islam merupakan usaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, C. Macam-macam metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode cerita dan ceramah adalah metode yang banyak ditemukan dalam Al-Quran
berisi kisah kesejarahan atau peristiwa yang pernah terjadi seperti peristiwa kepemimpinan, kezaliman, keteguhan iman dan perjuangan, pendidikan, kerusakan dan kehancuran suatu bangsa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu metode kisah-kisah. Metode kisah ini menampilkan cerita sejarah secara faktual dan benar-benar sudah terbukti adanya yang menyangkut tentang kehidupan manusia sebagai pelaku yang ditampilkan oleh kisah-kisah yang terdapat dalam sumber kependidikan Islam itu sendiri. Mengartikan metode kisah satu cara mengajarkan di mana guru memberikan materi pembelajaran melalui kisah atau cerita karena dianggap metode ini bisa dijadikan objek mengasihkan karena pembelajarannya berbeda dari pembelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu metode nasihat, sebuah ungkapan yang merupakan seruan yang dikatakan orang lain dengan tujuan kebaikan. Inilah yang kemudian dikenal dengan nasihat saat pembelajaran berlangsung. Pastinya guru akan menyelipkan beberapa nasihat kepada anak didiknya karena sewaktu-waktu materi yang diterangkan mengambil contoh dari gejala sosial yang sedang terjadi di sekitar. Nasihat merupakan cara mendidik yang bertumpu pada tutur kata dalam bahasa yang halus dan sifatnya tidak menekan pada semua hal tertentu. Metode nasihat ini terkadang tidak hanya diterapkan di dalam pembelajaran dan oleh pendidik saja, tapi semua orang yang berpikir dewasa dan tentu sudah mengenal baik buruknya suatu dapat memberikan nasihat yang baik bagi penerusnya, agar tidak terperosok dalam sebuah kesalahan yang dulu pernah dibuat. Baik, saya akan melanjutkan ke materi yang D. Yang D, isi kurikulum pendidikan Islam dalam FPI. Pada prinsipnya, kurikulum pendidikan Islam selalu terkait dengan dasar-dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Beberapa bagian isi kurikulum dapat saja dikembangkan sesuai dengan tuntunan zaman dan lingkungan hidup manusia. Tetapi keterkaitannya dengan hakikat diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai abdi Allah tidak dapat dilepaskan sama sekali. Kurikulum pendidikan Islam berbeda-beda isinya menurut perkembangan dan kondisi kaum muslimin di mana mereka berada. Perkembangan itu dipengaruhi oleh lingkungan dan negara di mana mereka berada. Isi kurikulum sebenarnya hanyalah alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam pemilihan materi isi dalam merencanakan kurikulum pendidikan Islam, hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah: 1. Harus ada mata pelajaran yang ditujukan mendidik rohani dan hati. Ini berarti perlu diberikan mata pelajaran ketuhanan karena ilmu termulia adalah mengenal Tuhan serta sifat-sifat yang pantas bagi Tuhan. 2. Mata pelajaran harus ada yang berisi tuntunan cara hidup yang mulia dan sempurna, yaitu ilmu akhlak dan fikih. 3. Mata pelajaran yang diberikan hendaknya mengandung kelezatan ilmiah, yaitu rasa ingin tahu yang ada pada setiap manusia. 4. Mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Dengan kata lain, ilmu itu harus terpakai. 5. Mata pelajaran yang diberikan berguna dan dalam mempelajari ilmu lain. Yang dimaksud ialah ilmu alat, seperti bahasa dan semua cabangnya. Sementara itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa pengembangan isi kurikulum disesuaikan dengan jenis kebutuhan ilmu-ilmu itu sendiri yang meliputi 4 kelompok, yaitu 1. Ilmu-ilmu Al-Quran dan agama, misalnya ilmu fikih, tafsir, hadis, dan sebagainya. 2. Ilmu-ilmu bahasa sebagai alat untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu agama. 3. Ilmu fardu kifayah, seperti kedokteran, matematika, industri, pertanian, teknologi, dan sebagainya. Dan yang keempat, ilmu-ilmu pada beberapa cabang ilmu filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.